dari 1 bulan kandungan aja aku tanding gitu kan. Sampai 7 bulan waktu itu ya? Iya 7 bulan aja masih main slow pitch gitu kan. Halo Alumni Plat Day, kita ketemu dengan narasumber anak muda. Aku teh ngomongnya anak muda karena saya berteman dengan ibunya. Dimana biasanya kalau di rumah manggilnya tante. Tolong kalau di sini jangan tante ya. Tolong. Kalau aku manggil Dek oke lah gitu kan. Di sini kakak. Kalau di sini kakak. Di sini teteh ya, tolong. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Aku mah udah pasrah aku orangnya. Febina ya, Dek? Iya, betul. Febina ini seorang atlet. Ya, atletnya atlet udah nasional, bukan jabar lagi, bukan bukan kaleng-kaleng ya. Atletnya atlet nasional yang sekarang sudah beranak 1. Kemudian juga wanita karir, banyak banget karirnya. Saya kadang-kadang suka bingung ya. Dia itu disebutin dulu ya satu-satu, guru olahraga di SMP ya? Iya, betul. Guru SMP olahraga. Udah gitu atlet udah pasti. Kemudian content creator ceritanya kan. Udah gitu satu lagi BA 1. Nih di sini dia soalnya bukan ini deh, bukan sponsor. Jadi kita jangan disebutkan. Tapi itulah. Tapi kalau mau ngisi nggak apa-apa. Oke, kalau mau ngisi juga boleh loh. Mam titik-titik, jangan lupa ya kalau mau ngisi gitu kan. Bisa tolong dikirimkan ya ini videonya ke pemiliknya gitu. Jadi kita bisa di sini barangkali mau gitu kan ya. Terus si konten kreator ini dan ininya di sini gitu ya, sering ngobrol-ngobrol gitu kalau mau gitu kan. Makanya kenapa saya ngundang teh gitu ya kan. Nah, kegiatannya itu kan banyak banget gitu. Betul. Tapi kenapa aku mengundang ini? Ternyata si penontonnya YouTube channelnya si Dongeng Alumni ini tuh tidak hanya orang tua saja, tapi yang masih muda-muda pun sekarang banyak yang nonton karena alumni SMA gitu kan, alumni SMA di Bandung gitu. Karena Ade juga kan, Ade. Iya kakak. Ya soalnya terbiasa di rumah lah ya. Alumni SMA di Bandung kan, SMA 7 ya kan. Nah itu banyak juga yang masih muda yang butuh pengalaman sebagai wanita karir yang masih muda, tapi dia memperhatikan namanya menyusui ASI gitu kan. Nah kenapa sih Dek gitu? Concern banget karena kalau misalnya para alumni Plat D mau lihat di IG-nya namanya Febinaf. Yes, betul. Apa saya? Febinaf, ntar ditulis di sini ya kan. Itu di situ tuh dia concern banget sama selain karena BA juga, tapi kan karena memang concern karena udah begitu baru dia dapat kan. Iya, betul. Nggak mungkin dong tidak menyusui terus dapat itu kan. Betul. Jadi karena dia concern sama yang namanya ASI, jadi menjadi brand ambassador salah satu mam titik-titik itu gitu kan ya. Nah, kenapa sih gitu loh? Zaman sekarang kan banyak gampangnya, udah gitu terus kan kerjaan banyak, ribet gitu loh untuk ngurusin susu ASI terutama. Kenapa sih Dek? Kenapa ya? Pertama, karena ASI itu sangat luar biasa manfaatnya ya, untuk daya tahan anak. Jadi anak tuh nggak akan gampang sakit ya. Jadi itu sangat dan alhamdulillahnya ASI aku banyak juga. Kenapa enggak gitu ya? Jadi alhamdulillahnya bisa termanage dengan baik ya, dengan kegiatan yang full banyak sekali gitu ya. Pasti di istirahat atau di jeda apapun pasti aku sering pumping gitu sih. Sekarang soalnya juga dipermudah ya zaman sekarang gitu. Setelah saya 22 tahun yang lalu punya anak gitu ya, mau pumping. Lama ya Pak? Kelihatan tua banget ya. Ketahuan banget ya makanya. Apa namanya 22 tahun lalu mau pumping mau apa tuh wah ribet banget urusannya kan. Kalau sekarang tuh sambil nyetir sambil apa iya, gitu emang bisa. Udah dengan canggihan banget ya sekarang tuh udah emang paling enak banget, udah gak usah dipegang-pegangin, gak usah gitu kan. Terus ilmu makin kesini juga makin makin melebar lah, makin luas. Jadi gak usah
habis pumping tuh cuci lagi nggak usah, ada pakai masukin aja cooler gitu kan. gitu. Iya, itu bisa bertahan sampai 6 kali pumping itu bisa gitu. Asal penting masuk ke kulkas atau masuk ke cooler gitu. Kalau terus lagi pula katanya kalau misalnya masuk freezer itu juga tahannya lama banget kan ya? Yap, betul sekali. Nah, mengingat ibu yang satu ini suka tanding gitu kan, tanding baseball. Oh ya, atletnya atlet softball, baseball ya kan? Iya, dua-duanya. Nah, dua-duanya nih, dia emang nggak agak-agak maruk sih ya semuanya gitu kan diambil softball dan baseball. Nah, kan sering tanding nih mau keluar kota, udah gitu terus juga coach juga. Betul. Kan, coach juga untuk waktu itu apa deh? Cirebon, Pelatda. Cirebon, Pelatda. Kan juga harus bolak-balik segala macam. Nah, itu cukup nggak sih untuk mencukupi kebutuhan ASI pada saat itu gitu? Sebenarnya ASI itu pinter ya. Jadi ASI itu pinter, tubuh kita tuh sangat pinter. Apa yang kebutuhan si bayi itu pasti akan mencukupi. Jadi sekeluarnya emang segitu, emang kebutuhannya ASI untuk bayi itu emang segitu gitu. Jadi emang pinter banget. Aku soalnya gini, karena aku sendiri juga bukan ibu yang busui ya, gitu kan. Aku menyusui hanya berapa sih sebulan 40 hari gitu. Karena ya itu mungkin karena dulu pengetahuan tentang ASI, menyusui dan lain-lain itu masih agak minim. Udah gitu terus ditambah lagi ya itu tadi sibuk ini, sibuk itu, kemudian gak keluar ASI-nya kan banyak macam-macam. Nah, kalau sekarang kan informasi banyak. Udah gitu terus suplemen-suplemen yang dipakai juga banyak yang bisa membantu untuk produksi ASI gitu. Ada nggak sih maksudnya kesulitan awal-awal nih, kesulitan yang stres? Karena kadang-kadang ada yang baby blues misalnya gitu, saya ASI-nya nggak keluar gitu. Ada nggak sih momen-momen seperti itu? Nah, alhamdulillahnya enggak. Yang karena paling penting itu ada support system sih sebenarnya ya. Balik lagi kalau misalnya stres itu benar-benar sangat mempengaruhi ASI ya. Dan kebetulan alhamdulillahnya ibu suami ngedukung banget. Jadi ada supportnya ya. Itu paling penting apalagi menyusui itu ya, apalagi habis melahirkan gitu ya. Jadi pasti down banget. Jadi belum stabil lah ya, emosinya masih naik turun dengan belum keadaan lagi memikirkan berat badan sebagai atlet harus gitu cepat ya, turun dengan gitu. keadaan yang benar-benar baru banget kaget, gitu kan, kaget, terus ada bayi lah harus ngurusnya kayak gini gitu kan, pasti ribet banget. Tapi karena alhamdulillahnya ada sport yang sangat mendukung ya. Kalau misalnya nggak ada itu pasti ya baby blues apa stresnya pasti gitu ya. Tapi alhamdulillahnya ada ibu, ada suami. Nah, itu sih paling pentingnya. Kenapa makanya untuk pasangan terutama pasangan itu sangat harus benar-benar kalian kan yang buatnya juga nggak sendirian gitu kan ya kali gitu. Nah, kalau masalah pasangan ya, masalah pasangan, saya sebagai orang yang dekat dengan kalian gitu ya, saya tahu banget ya pasangannya itu malah lebih rewel dan lebih respect gitu betul ya. Banget. Emang harus emang saling menyeimbangi gitu ya, saling melengkapi hidup itu. Nah, itu harus penting. Dan sebagai pasangan juga jangan pelit gitu ya, ngasih makanannya yang bervitamin buat istrinya gitu. Kebetulan kalau aku kan pribadi yang ya udahlah gitu ya, abang makan aja gitu. Kalau dia tuh enggak benar-benar yang harus sediain A B C itu harus ini lengkapnya dengan banget peralatan-peralatannya. Nah, itu. Jadi gitu para newbies buat wedding gitu. Kalau punya pasangan yang hamil, dari hamil dong ini harus di-maintain ya. Dari hamil kemudian terus melahirkan, apalagi si istrinya juga yang wanita karir lah ibaratnya, itu tolonglah gitu kan, membuatnya tidak sendirian ya. Jadi ini mengasuh dan segala macamnya, nggak perlu ngasuh tapi mensupport istrinya supaya ASI-nya produksinya bagus dan lain-lain. Di sisi lain juga itu mengurangi cost dong ya nggak sih kan. Kalau support sekarang kebayang, aku tuh kadang-kadang lihat di supermarket gitu ya, harga susu gitu gila gitu kan. Sementara kalau ASI itu gratis dan tidak pernah habis ya kan. Betul sekali. Nah, sekarang setelah ASI nih kan pengaruh nggak sih dengan kegiatan itu gitu, dengan capek, lelah, itu kan pasti ada pengaruh gitu kan. Ada nggak sih harus olahraga dan lain-lain gitu supaya membantu metabolismenya baik gitu? Nah, balik lagi ya itu sih kebiasaan masing-masing ya, kan nggak tahu ya. Kalau bagi saya karena emang sebelum hamil dan pas lagi hamil dan setelah melahirkan aja, emang kalau diem tuh pasti
sakit gitu ya. Jadi benar-benar yang untuk biar mood booster aku tuh adalah olahraga gitu kan. Dari 1 bulan kandungan aja aku tanding gitu kan. Sampai 7 bulan waktu itu ya. Iya 7 bulan aja masih main slow pitch gitu kan. Jadi emang menurutku emang olahraga itu adalah untuk metabolisme aku sendiri gitu. Jadi untuk booster banget. Ya, nah salah itu satu faktor yang membuat pada saat melahirkan pun nggak ada kesulitan untuk produksi ASI karena metabolisme tubuhnya juga, peredarannya itu kan juga darah dan lain-lain ya pengaruhnya. Nah, satu lagi yang aku lupa tadi tuh, bahwa pekerjaannya satu lagi adalah sebagai trainer buat orang-orang yang mau menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan atau hanya untuk maintain kesehatan gitu ya. Itu trainer juga private gitu. Makanya tadi di Febinaf itu bisa dihubungi kalau butuh trainer datang ke rumah. Beliau ini adalah salah satu trainer dari aku boleh sebutin kalau ini mah ada IG-nya, Kejar Target ya kan. Dan saya salah satunya dan tidak kurus-kurus gitu kan. Ya yang penting mah sehat. Ya, pasti itu nomor 1 adalah sehat. Nah, terus gini, Dek. Aku pengen tahu kalau misalnya buat ibu-ibu muda nih ya, ibu muda, perbedaannya kalau training gitu, ada trainer, maksudnya bukan trainer, latihan olahraga gitu yang ringan-ringan aja gitu. Nah, itu kan tadi bilang bahwa metabolisme lebih baik karena memang dari awal memang hobinya olahraga gitu. Tapi betul. Kalau membandingkan dengan teman-teman gitu, jauh nggak bedanya sih kalau kamu benar-benar olahraga gitu sama teman-teman yang mungkin mengeluh apa-apa gitu? Mungkin jauh ya, karena dari pertama mungkin saya kan lahirannya sesar nih. Padahal kalau lahiran sesar itu penyembuhannya cukup lama, tetapi karena mungkin ototnya sudah terbangun karena sering olahraga, jadi recovery-nya tuh benar-benar cepat. Ya, jadi kalau waktu itu jam 5:30 saya sesar, benar bukan sesar yang erak yang kayak yang mahal gitu ya. Ini benar-benar sesar yang normal biasa, gitu. Yang standar gitu kan. Yang kata orang bakalan sakit lah, bakalan ini susah gerak gitu kan. Tapi ini benar-benar yang langsung ke sana kemari gitu kan, ke rumah sakit jahit sendiri, buka jahitan sendiri, naik nyetir gitu. Jadi udah kayak sampai tetangga tuh lu tuh emang sesar atau normal sih gitu kan. Sesar gitu, tapi kok cepet banget gitu kan. Sampai 40 hari nifas ya aku olahraga tetap langsung aja olahraga karena emang dokternya memperbolehkan gitu. Karena emang bener olahraga itu untuk menyembuhkan gitu kan. Kayak misalnya kalau orang cedera aja, nggak mungkin orang cedera atau disuruh diem enggak aja. Gitu kan. Dokter pun pasti menyarankan untuk tetap bergerak berolahraga gitu. Iya betul sekali. Nah, bentuk latihannya itu kayak gimana, Dek? Nah, bentuk latihannya yang itu ringan aja sih sebenarnya, kayak gerak-gerakan yang simpel kayak squat gitu kan. Padahal gerakan squat kan cuman kayak latihan duduk aja sih sebenarnya kan. Kalau misalnya belum pada bisa pakai kursi. Nah, kan itu juga bisa sebenarnya, gerakan-gerakan yang gak usah yang ribet-ribet dulu aja, simpel-simpel aja. Terus jalan kali ya. Nah, itu. Jalan sekalian menjemur bayinya gitu kan, sambil jalan-jalan gitu, mungkin kayak gitu ya. Yaps, betul sekali. Nah, terus gini, kalau pada saat hamil nih, kita flashback ke waktu hamil gitu. Olahraga kan kadang-kadang orang hamil tuh takut ini, takut itu gitu ya, apalagi yang memang pada dasarnya worried gitu orangnya ya, pada penakut gitu. Olahraga macam apa sih yang sebenarnya buat orang hamil gitu itu aman gitu, dan juga membantu itu tadi metabolisme tubuh, sehingga pada saat stamina pada saat, karena aku tahu banget nih waktu pas lagi sebelum sesar itu ya kan, jeda waktunya tuh kalau orang biasa mah badan gitu udah leles, udah nggak bisa apa-apa. Kalau dia kan dengan kontraksi yang sekian lama gitu kan, nggak hanya jam, hitungannya berapa hari Anda kontraksi? 2 hari kontraksi itu staminanya masih strong gitu kan. Ini contoh yang makanya kenapa aku mengundang, karena supaya memberikan pelajaran sama orang-orang bahwa ini tuh olahraga masih muda, tetap aja kalau misalnya kamu nggak ada training, nggak ada apa tuh susah untuk bisa punya stamina baik gitu. Nah, lagi hamil tuh apa sih yang kamu lakuin biasanya? Oke, mungkin nggak ada bedanya sih sebenarnya ya, olahraga tetap aja, cuman mungkin dikurangin aja. Kayak misalnya biasanya seminggu bisa 5 atau 6 hari, kayak cuma seminggu 3 atau 4, atau misalnya ya minimal 1 hari aku 1 kali ya pasti aku olahraga gitu ya. Terus ya intensitasnya yang benar-benar rendah
aja. Misalnya angkat bebannya biasanya yang harusnya berapa kilo, jadinya cuman 4 kilo atau misalnya cuman 2 kilo gitu. Atau mungkin pakai beban badan kita sendiri gitu, sebenarnya gitu sih. Tapi kalau misalnya sudah biasa sih mau pakai beban yang seberat apapun juga sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Balik lagi sama mindset ya sebenarnya. Kalau misalnya kitanya takut-takut, ragu-ragu, ya pasti bakalan kenapa-napa. Tapi kalau misalnya kita niatnya untuk sehat, niatnya apa, pasti insya Allah nggak akan kenapa-napa sih sebenarnya. Iya, terus kayak mungkin kalau lagi hamil itu lebih ke low impact gitu Iya, ya. betul, low Istilah impact. high impactnya tuh nggak dilakuin Yap. gitu kan ya. Terus yang benar-benar loncat-loncatnya tidak mungkin. Kalau kamu sih ya, karena kamu atlet ya, susah ya, jangan disamain. Tapi kalau yang awam-awam sih enggak sih, yang nggak usah sampai loncat-loncat juga sih. Atau mungkin ya itu untuk mempermudahnya, kalau memang pengen, saya juga hamil, pengen kayak Jennifer Bahdim gitu Iya. kan ya, yang masih tetap bodinya oke, terus Yes. hamilnya pun naiknya cuma nggak banyak, masih tetap berbentuk, ya silakan menghubungi saya gitu kan ya. Saya terima loh. Jam-jamnya Betul silakan banget. ditentukan selama bukan jam mengajar kan ya. Yes. Di sekolah karena ngajar gitu kan. Nah terus sekarang ke anaknya sendiri ada nggak Yes. sih pengaruhnya ke anaknya dengan pola hidup kamu pada saat hamil gitu, pas setelah melahirkan, pas lagi hamil kan makanan juga, karena olahraga dan makanan dijaga juga Yes, kan betul. gitu. Ke anaknya tuh kerasa banget nggak sih? Kerasa banget karena jadi sampai sekarang pun, sampai udah mau 9 bulan alhamdulillah nggak sakit, nggak apa. Kayak misalnya habis suntik aja kan orang lain bilangnya nanti demam loh, nanti apa. Ini alhamdulillah nggak sama sekali anak aku, nggak demam. Mau cuaca lagi parah-parahnya aja dia nggak flu alhamdulillah, panas enggak gitu. Jadi benar-benar daya tahan tubuhnya dia malah jadi ini gitu, jadi bagus. Terus motorik juga lebih cepat Ya, ya. motoriknya dia lebih cepat banget. Motorik itu sebenarnya juga karena latihan ibunya juga melatih kali ya, pada saat latihan anaknya juga dilibatkan gak sih? Iya, gitu? itu banget. Jadi kenapa makanya saat punya anak kita tuh harus bener-bener apa yang kita lakukan dilihatin aja sama anak gitu. Jadi setidaknya anak tuh akan menstimulus, orang tua kita tuh kayak gini gitu kan. Dari makanan, dari misalnya kita gerak. Jadi dari bayi tuh benar-benar harus dilihatin. Jadi anak-anak tuh nerep gitu. Bahasa Sunda mah gitu, nerep gitu ya. Nerep apa itu bahasa? Menyerap. Ya, menyerap gitu kan. Karena emang lagi anak bayi itu lagi bener-bener, meskipun masih bayi mereka tuh pasti bakalan mengingat gitu sih. Lebih melihat itu dia lebih cepat gitu kan. Betul. Ya. Dan melibatkan gerakan-gerakan gitu nggak buat sama bayi. Maksudnya bayi ini jadi bebannya misalnya Iya, gitu. jadi beban kita ya buat ya misalnya ganti dumbbell lah, barbell, jadi sama anak kita gitu. Dan supaya ada lebih pendekatan lagi sama anak Ada sih sebenarnya. keintiman gitu ya. Betul. Oh, oke. Terus kembali kita bicara tentang ASI nih. Setelah kan sekarang umur berapa bulan, Dek? Mau 9. Mau 9, oke. Setelah 9 bulan ini kan dia udah ada makanan tambahan gitu. Tapi kan biasanya makan empasi itu kan dibikin sendiri dan ada nggak sih melibatkan dicampur ASI juga? Karena kan itu ada tuh yang menu yang campur ASI juga gitu. Melibatkan gitu nggak sih? Iya, biasanya kalau misalnya pure alpukat, aku biasanya pakai susu ASI. Oh, dicampur ASI gitu kan. Terus makanannya itu juga bukan aturan ya. Karena gini, ini anaknya tidak dihadirkan di sini ya. nanti anaknya fotonya di sini gitu ya. Karena anaknya sehat itu gini. Kadang kan gendut tapi dia kan nggak kelihatan berisi gitu, tapi lebih gelanyuran gitu lah ya. Naon sih? Pokoknya mah gitu aja. Menggelambir gitu. Kalau ini kan nggak padat karena dia kegiatannya juga itu tadi, karena motoriknya udah kuat gitu. Mungkin karena di dalam perut juga dia terbiasa dengan kegiatan orang tuanya yang olahraga, sehingga pada saat di luar pun dia jam-jam itu juga dia udah aktif gitu. Betul. Kan. Jam tidurnya juga tidak selalu seperti bayi yang kebanyakannya tidur aja gitu kan, dia banyak kegiatan juga. Nah, makanan itu kamu benar-benar ini nggak sih sekarang gitu, karena sudah berubah dari ASI gitu, benar-benar mengikuti bahwa kadang-kadang kan ada orang-orang yang malas udah aja instan aja, yang instan atau misalnya yang gampang aja lah gitu. Kamu benar-benar mengganti-ganti itu nggak menu-menunya gitu?
Sebenarnya menunya pasti yang sehat sih, nggak yang instan-instan. Meskipun ribet ya, mau masak dulu malam-malam atau misalnya subuh-subuh gitu ya. Tapi aku usahakan untuk masak, untuk buat sendiri gitu. Walaupun dengan kegiatan yang sebanyak itu. Betul sekali. Nggak ada stres-stresnya gitu, nggak ada kesel-keselnya gitu. Alhamdulillah enggak, karena suami aku bener-bener yang ini harus makan ini harus makan ini lah, dibeli. Jadi emang disupport banget sama suami akunya. Jadi jadi udah ada tinggal bikin gitu kan. Belanja pun juga sudah dibelanjakan oleh dirinya gitu betul kan. Sekali. Jadi makanan-makanan itu tidak perlu mahal kali ya. Nggak perlu mahal, tapi dia benar-benar tahu nih kontennya itu lebih bagus buat anak-anak gitu, terutama buat kalau umur-umur gitu kan pembentukan otak gitu ya, betul. Untuk apa namanya kesehatan ya, daya tahan tubuh gitu. Karena ada beberapa bayi gitu, anak yang aku tahu umurnya udah besar tapi tetap aja makannya masih makan yang bubur misalnya gitu, atau misalnya ya itu aja yang dia makan terbatas gitu. Kalau si gendut kalau si gendut dia makannya beragam tuh, dia beragam, benar-benar mau. Dan alhamdulillahnya sih jadi aku semakin semangat buat masak karena dia habis terus gitu. Jadi dia nggak pilih-pilih juga, mau ati kayak mau apa, alhamdulillah makan aja sih gitu. Meskipun orang bilang kan kalau lagi gigi tumbuh bakalan susah nih makannya, bakalannya tapi alhamdulillah sih tidak. Pada saat pertumbuhan gigi pun itu lebih cepat nggak? Iya, sekarang udah 2. Kan kadang-kadang suka kita, kalau dulu nih aku pas lagi hamil pas baru melahirkan pasti membaca buku-buku yang umur segini harusnya bisa ini gitu, harus gini bisa begini gitu. Itu dia sesuai dengan usia atau malah way lebih awal dari usia? Sesuai sih sebenarnya, tetapi emang pergerakannya lebih cepat aja sih. Gitu. Lebih kembangannya. Karena itu tadi ya, karena dari pertama, karena aku tahu banget lagi hamil itu yang namanya suplemen, vitamin gitu kan. Terus makanan juga yang oatmeal yang kayak gitu kan. Itu pengaruh juga sih buat, sangat berpengaruh sebenarnya. Bukan hanya saat lagi hamil aja ya, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari aja, nggak hamil atau enggak, makanan itu sangat berpengaruh. Makanan, pola tidur, terus kayak misalnya olahraga itu sangat berpengaruh. Walaupun pola tidur saya tahu banget ya. Pola tidur Anda kayaknya hancur ya Bu. Kalau pola tidur itu jangan disebut lah kalau itu. Kalau makanan oke, gitu. Apa namanya? Buat anak pun gitu, antara nasi, oatmeal dan lain-lain itu pengaruh nggak sih, Dek? Pengaruh sih. Pengaruhnya dari apa namanya, dari perubahan dari ASI ke misalnya kan orang-orang langsung pasti nasi, beras gitu. Terus kalau Real kan biasanya dikasih dikasih ada oatmeal segala macam gitu. Ada oatmealnya, terus kan karbohidrat tuh nggak seharus mesti kayak nasi doang ya, nggak beras doang gitu. Bisa ubi lah, bisa kentang lah gitu, bisa oatmeal. Jadi biar beragam gitu. Jadi dia nggak bosenan gitu. Tidak terpatok sama nasi gitu ya. Banget. Soalnya kan banyak orang itu kalau bikin pasti rata-rata ya udah nasi diputer-puter ya, nasi diputer pakai sayur ini, lauknya ini gitu kan. Nah, tapi setelah dia makan apakah asinya berkurang atau masih tetap? Alhamdulillahnya enggak, tetap masih banyak produksinya. Sebenarnya surplusnya kayak gini, misalnya kalau misalnya kita keluarin pasti akan terus produksi gitu. Oke. Tadi ngomongin ASI bahwa kita produksi terus gitu ya. Kan nanti ini minggu depan ya? Yes, minggu depan itu Feby ini akan berangkat ke Hong Kong untuk Asia Baseball World Cup. Oke, Asia Baseball World Cup gitu kan. Itu kan nggak sebentar ya kan. Betul. Pergi udah ada latihan lah, ada apa segala macam. At least berapa lama itu ninggalin? Kurang lebih 2 minggu lebihan. 2 minggu, dan anak ini kan nggak mungkin ikut ya, karena kan ibunya berkegiatan di sana gitu, dia ditinggal di sini. Nah, persediaan susu itu kira-kira gimana sih gitu? Alhamdulillah udah stok ASI, jadi insya persiapannya Allah gimana gitu? Aman sih, jadi aman. Pokoknya jadi mau tidur sekarang benar-benar mau tidur atau bangun tidur, kalau dia lagi main benar-benar pokoknya
pumping terus. aja gitu sih. Kalau pada saat dia tidak menyusu berarti di pumping dan itu produksi terus ya, Dek? Alhamdulillah produksi. Masih banyak terus produksinya. Alhamdulillah sih ya, setidaknya kadang ada 60 mungkin, tapi ya alhamdulillah masih bisa tercukupi. Jadi freezer itu cukup untuk mencukupi 2 minggu selama ditinggal. Betul. Gitu. Nah coba para alumni plat D gitu ya, jangan malas-malas karena semakin malas itu produksinya juga makin nggak keluar ya. Maksudnya gini, kalaupun jadi sedikit gitu berarti yang harus diusahakan adalah ya tadi, berarti metabolisme tubuh diperbaiki dengan makanan, dengan olahraga gitu. Jangan stres ya kan. Itu paling penting sih. Susah sih kalau orang bilang jangan stres ya, tapi positive thinking itu emang nomor 1 ya. Nah, sehingga anak-anak ini bisa mendapatkan vitamin yang nggak bisa didapat dari mana-mana gitu kan. Mau vitamin suplemen apapun kan kalau ASI itu lebih baik gitu ya, lebih sangat-sangat menolong. Nah buktinya aja udah 9 bulan nggak pernah sakit, nggak pernah apa. Kalaupun sakit pun nggak akan lama gitu, dia cepat banget pemulihannya gitu kan. Ya sakit-sakitnya anak-anak apa sih ya, paling kayak gitu-gitu doang gitu. Tapi kalau yang demam panas gitu kayaknya nggak pernah deh, aku tidak pernah mendengar selama 9 bulan ini, apalagi batuk pilek gitu tuh udah hampir nggak pernah sama sekali ya. Karena itu tadi benar-benar ASI-nya diutamakan. Betul. Gitu. Oke, sekarang kira-kira kalau sudah ini udah makan udah segala macam, rencananya sampai umur berapa sih? Tetap seperti anjuran pemerintah bahwa 2 tahun dengan ASI? Yes, 2 tahun sih, pengennya sih 2 tahun. 2 tahun tetap ASI. Bisa 2 tahun ASI full. Dengan semua kegiatan ini pun pumpingnya pasti masih ada gitu. Nggak ada berkurang sama sekali ya? Sempat berkurang mungkin karena waktu itu benar-benar capek banget kegiatan, jadi sampai rumah lupa. Sebenarnya berkurang bukan karena nggak ada produksi, karena memang tidak dipumping dan akhirnya dia jadi mampet ibaratnya gitu banget. Ya. Oke. Berarti benar itu tadi, dimanapun nomor 1 memang ibunya sih. Kalau ibunya memang niatnya memberi ASI pada anak, kemudian rajin gitu, itu nggak akan kesusahan ya. Ya betul banget. Jadi kan ASI itu sebenarnya surplus sama keluar dan masuk, sebenarnya yang produksi kan diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita terus pumping, dia akan produksi lagi, ke otak lagi produksi nih, ya ini kosong. Kalau misalnya penuh ya nggak akan ke otaknya nggak akan produksi gitu sebenarnya. Makanya harus rajin pumping. Terus benar nggak sih excuse buat ibu-ibu gitu yang bilang bahwa makan banyak soalnya lagi menyusui gitu? Mungkin bisa juga ya, karena kan kita di pumping terus nih, pasti asupan makan tuh pasti jadi pengennya lapar terus, makan terus gitu. Nah jadi makanya harus diimbangi dengan olahraga, balik lagi badan juga kembali gitu ya. Betul. Karena kan banyak-banyaknya orang-orang setelah melahirkan turunnya naiknya 20 kilo, turunnya cuma 5 kilo gitu ya, 6 kilo gitu. Sementara Ade waktu itu naik berapa kilo? Cuman berapa ya? 16-15an kalau turunnya salah. Sekarang udah 20-an kayaknya sekarang. Ya. Kan 9 bulan turunnya sudah melebihi batas 9 bulan pada saat hamil, ya kan? Ya oke lah, kalau ada excuse karena udah ada pertandingan, udah ada olahraga yang kenceng gitu kan. Memang di sebagai profesi yang dituntut untuk olahraga, memang olahraganya lebih dari yang lain gitu. Tapi kan orang lain juga bisa melakukan itu gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, baik lagi sama diri kita sih sebenarnya, mau atau enggaknya gitu. Karena kan banyaknya gini loh, kalau saat anaknya tidur, ibunya juga tidur gitu kan, nggak ada waktu buat olahraga, apalagi yang dengan excuse-nya adalah nggak punya babysitter, nggak ada yang ngurusin gitu. Tapi sebenarnya kalau memang misalnya mau, anak pun bisa diikut sertakan sambil bisa ngegendong banget gitu ya. Kalau misalnya, atau nggak digendong, cuma didiemin aja, diliatin pun anak tuh pasti senang kok ngelihatnya. Jadi kayak, mama kita ngapain sih gerak-gerak, meskipun dia bingung ya ngapain gitu ya. Tapi itu dia nggak akan nangis kok, gitu. Karena sering banget. Jadi diikut sertakan, cuma diem aja sambil main. Dia main, kita juga sambil olahraga. Nggak usah sampai 1 jam 30 menit, nggak usah lah, 15 menit juga cukup kok sebenarnya gitu.
Nah itu tadi berarti pada saat masih benar-benar bayi itu yang penting bayinya ada di situ gitu ya, dia nggak akan nangis karena tahu ibunya ada di situ. Iya, ya. betul banget. Karena kalau biasanya kan kalau ditinggal nangis nangis gitu kan. Beda dengan kalau misalnya olahraga karena dia ada di situ dan melihat. Iya, gitu betul kan. sekali. Berarti di samping tempat tidur pun olahraga ringan mah bisa dilakuin. Bisa, mau dimanapun nggak usah pakai yang tempat yang luas, nggak usah, bisa kok sebenarnya. Oke, para alumni Plat D, ini pengalaman banget gitu bahwa nggak ada excuse loh buat orang-orang buat makan sehat. Dan makan sehat tidak perlu mahal. Betul. Udah gitu terus olahraga karena itu juga membantu metabolisme tubuh agar ASI produksinya lebih baik. Betul. Udah gitu terus anaknya pun jadi sehat. Bapaknya juga tidak mengeluarkan uang banyak buat beli susu, ya kan, cukup untuk pampers aja dan makanan sehat buat ibunya gitu. Yang mana bapaknya juga bisa ikut makan kan kalau makanan sehat itu gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya nanti yang lagi hamil atau nggak habis melahirkan, gue juga pengen loh kayak gitu, tapi gimana sih? Boleh dilihat dari di IG-nya, di situ banyak gitu ya trainernya seperti apa. Atau kalau memang mau private karena males kalau sendirian gitu kan. Kadang-kadang kan kalau nggak ada yang mentorin atau nggak ada yang coaching gitu kan suka males gitu. Kayak gimana sih, takut salah, takut ini, takut itu, apalagi habis operasi gitu. Boleh menghubungi Feby. Betul. Terima kasih udah share hari ini. Ilmunya cukup banyak buat para pemula yang baru punya anak. Nanti lain kali kita bicara tentang keatletannya, tidak sebagai ibu. Kalau ini kita bicara sebagai ibu, bukan sebagai atlet ya. Terima kasih banget. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Bye.